Halo semuanya, jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami dengan subscribe, yang belum subscribe tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat. Tata urut peraturan perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Silahkan kalian pahami, dicatat ya. Ada 7. Kita lanjutkan. Sekarang bahasan kita tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara Indonesia sebagai hukum dasar tertulis yang membuat dasar dan garis besar hukum dalam menyelenggarakan negara. 2. Secara urutan Undang-Undang Dasar 1945 kedudukannya lebih tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan yang lain. 3. Ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. MPR berwenang mengubah dan menerapkan Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi bahasan kita tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kalian pahami ya. Kita lanjutkan. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah karena memuat kaidah fundamental seperti tujuan dasar dan cita-cita negara. Jadi kalau pasal-pasal bisa dirubah di amandemen, sedangkan pembukaan tidak bisa dirubah. Bentuk Negara Kesatuan Republik adalah pasal 1 ayat 1. Kemudian tidak dapat diubah pasal 37 ayat 5. Sistematikanya terdiri atas pembukaan pasal-pasal. Nah, ini sistematika Undang-Undang Dasar 1945, kalian pahami ya. Yang pertama adalah pembukaan pasal-pasal 27 bab, 73 pasal, 140 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Makna menurut peraturan perundang-undangan, mana seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi semua peraturan yang di Indonesia itu harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalian pahami ya. Sekarang kita lanjutkan. Pertanyaan. Sudah berapa kalikah Undang-Undang Dasar 1945 melakukan perubahan atau amandemen? Bagaimana sistematika yang tidak pernah dirubah adalah alasannya apa? Kemudian mengapa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi? Nah, silahkan kalian jawab. Sekarang yang kedua adalah undang-undang. Undang-undang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD itu contohnya. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. DPR memegang kekuasaan tertinggi membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat 1. Presiden berhak mengajukan undang-undang dasar kepada DPR. Pasal 5 ayat 1. Kemudian setiap rancangan undang-undang harus mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Pasal 20 ayat 2. Undang-undang merupakan produk bersama antara Presiden dan DPR. Kemudian proses penyiaran rancangan undang-undang RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh fraksi-fraksi. Proses penyiaran rancangan undang-undang atau RUU yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh para menteri dan staf ahli. Rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR selanjutnya diundangkan dalam lembar negara oleh Menteri Sekretaris Negara. Nah, undang-undang merupakan produk bersama antara Presiden dan DPR. Undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan produk yang dibuat bersama oleh Presiden dan DPR. Jadi kalian pahami ya apa yang dimaksud dengan undang-undang. Ya, jadi undang-undang itu adalah produk bersama antara Presiden dan DPR. Boleh Presiden yang mengusulkan rancangan undang-undang atau DPR yang mengusulkan rancangan undang-undang. Kita lanjutkan. Kemudian Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Dalam hal
Ihwal kepentingan memaksa, Presiden mengeluarkan Perpu pasal 22 ayat 1. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu harus disetujui oleh DPR dalam sidang berikutnya. Jika disetujui menjadi undang-undang, sedangkan jika tidak disetujui harus dicabut. Pasal 22 ayat 2 dan 3. Jadi seandainya dalam keadaan darurat, Presiden boleh membuat Perpu, tetapi nantinya itu harus mendapat persetujuan dari DPR jika sudah stabil atau dalam sidang-sidang berikutnya. Tapi jika tidak disetujui, maka Perpu tersebut harus dicabut. Ini contohnya adalah ini contoh Perpu ya, contoh peraturan undang-undangan ini. Ya. Ini peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan. Ini contoh Perpu. Ya, kalian pahami ya. Kita lanjutkan sekarang. Peraturan pemerintah. Yang pertama adalah Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang pasal 5 ayat 2. Kemudian peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Contohnya yang dibuat oleh Presiden. Jadi Presiden sebelah kiri ini Presiden kemudian membuat contohnya peraturan pemerintah Republik Indonesia pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Contohnya ini peraturan pemerintah Republik Indonesia. Contohnya ya, bisa dipahami. Nah, sekarang keputusan Presiden. Kepres ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Perpu untuk keperluan tertentu. Jadi untuk melaksanakan itu biasanya Presiden membuat Kepres. Nah, di atasnya yaitu adalah Perpu, Undang-Undang. Kepres bersifat mengatur dan dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsinya dan tugasnya berupa mengatur pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintah. Kita lanjutkan. Sekarang peraturan daerah atau Perda. Nih, contohnya adalah Perda. Yang contoh adalah Perda, peraturan daerah dalam pencapaian tujuan ekonomi daerah. Dan kawasan dilarang merokok. Nah, ini Perda dilarang merokok diatur dalam peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2010. Ini contohnya ya, peraturan daerah atau Perda. Perda adalah peraturan yang khusus berlaku di daerah yang bersangkutan. Contohnya kalau di DKI ya peraturan DKI, kalau di Jogja ya peraturan daerah Jogja, atau di Jawa Barat ya tergantung wilayahnya. Perda terdiri dari Perda provinsi dibuat oleh DPRD 1 bersama gubernur. Perda tingkat 1 disahkan oleh gubernur. Kemudian Perda kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD 2 bersama bupati atau wali kota. Perda tingkat 2 disahkan oleh bupati atau wali kota. Kemudian peraturan desa dibuat oleh kepala desa dan badan perumusan daerah atau BPD. Ya, jadi ada masing-masing harus ingat ya. Kalau gubernur itu dengan DPRD 1, kalau Kota Madya itu dengan DPRD 2, kalau desa itu bersama dengan DPD, Badan Perumusan Desa. Nah, harus dipahami ya. Perda ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu kepala daerah, DPR dan DPRD, pasal 18 ayat 6. Contoh peraturan daerah, peraturan tentang larangan membuang sampah sembarangan, peraturan larangan merokok, larangan pedagang berjualan di trotoar, larangan parkir sembarangan. Nah, ini contoh
contoh dari peraturan daerah ya, yang pahami ya. Ini contohnya. Kita lanjut. Lembaga eksekutif di daerah yaitu gubernur provinsi, bupati kabupaten, dan wali kota atau kota. Ini anggota eksekutifnya. Kemudian lembaga legislatif adalah DPRD. Daerah provinsi legislatifnya DPRD tingkat 1, daerah kabupaten legislatif DPRD 2 ya. Ini contohnya. Nih ya, kita pahami ya. Jadi diingat-ingat mana yang lembaga eksekutif, mana yang anggota legislatif, kalian ingat. Selesai untuk KD yang pertama. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi dukung channel kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share ke grup-grup dan teman-teman lain, semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di Sahabat Sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.